Enggak pernah izin. Memang poligami nggak disyaratkan izin. Ya lebih baik minta maaf daripada minta izin, ya. Ya, karena kalau minta izin nggak dikasih. Oke, salah wadang tak ada yang terbatas. Bau, 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 bau. Bau, 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 bau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kita ngobrol-ngobrol sedikit dengan Ustadz Mujahid. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya Tat ya. Alhamdulillah sehat walafiat. Kita mau ngobrol-ngobrol nih bersama Pau Jalan-Jalan. Pau. Apa itu Pau? Podcast ala warteg ya. Podcast ala warteg. Iya. Biasanya kita di warteg lah. Warteg. Ini warteg juga, cuma beda aja Ini konsepnya. high warteg lah. Warteg aja lah, gitu. Ya nih Tat, kita langsung aja ke Ini gimana? premier nih. Oh iya. Ini pertama kali kita jalan-jalan. Premier. Ini khusus Tadi Bang Rian. tadi karena ada pemilik saham. Yang penting Bang Riantonya jangan Siap. lupa. Siap. Jangan lupa nih like ya. Like Bang Rian ya. Oke. Oh nih, Ada. kita langsung ke pertanyaan aja kali ya Tata. Ya udah biar lebih singkat. Ini mau nanya nih Tat, kita Oh Tat. iya, silakan nih. Yang mau dibahas apa? Oh, tentang apa nih? Tentang nazar. Langsung ke pertanyaan aja Tat ya. Iya, sip. Yang pertama Tat, bolehkah kita bersumpah atas nama Tuhan, kita berbohong, tapi kita tahu konsekuensinya itu kita akan puasa 3 hari, tapi kita tahu bahwa itu bohong, tapi kita lakuin dengan konsekuensinya puasa 3 hari berturut-turut. Boleh tidak Tat? Oh ya. Baik. Jadi kalau kita bersumpah dengan niatan untuk berbohong, maka di situ ada dosa, ya. Karena sumpah itu harus benar gitu. Kalau kita bersumpah dengan mengatasnamakan nama Allah, dengan mengatakan demi Allah terus dia berbohong, ya berarti dia menanti tentang adab dari Allah kalau gitu. Yang ada kafarat sumpah itu ketika kita bersumpah akan melakukan sesuatu, kemudian kita tidak mampu melakukannya, maka disitulah ada kafarat. Contoh nih, saya bersumpah demi Allah saya tidak akan makan durian lagi. Ternyata kita terus main nih lihat durian enak banget gitu ya, apalagi durian Bangkok gitu ya. Terus udahlah makan ternyata, akhirnya melanggar sumpah. Maka kafarat pilihannya itu ada 4. Pilihan pertama adalah memberikan makan kepada 10 fakir miskin. 10 orang kasih makan sampai kenyang. Atau pilihan yang kedua, memberikan pakaian kepada 10 fakir miskin. Ya. Atau pilihan yang ketiga, membebaskan budak. Tapi kan sekarang budak nggak ada. Jadi nggak mungkin nih yang ketiga. Maka ada pilihan yang keempat, puasa 3 hari. Boleh puasa 3 hari berturut-turut, boleh tidak. Jadi yang ada kafarat ketika kita udah berjanji mau meninggalkan sesuatu atau mau melakukan sesuatu, tapi ternyata kita langgar, maka di situ ada kafarat. Makanya ada cerita nih, ada seorang suami habis sholat Jumat membawa 10 orang fakir miskin ke rumahnya, dikasih makan. Terus istrinya nanya, tumben lu bawa 10 orang? Iya, suruh makan sampai kenyang, bayar kafarat. Kafarat apaan? Kafarat sumpah. Emang lu sumpah apaan? Sumpah nggak selingkuh. Ditabok sama istrinya. Ditabok sama istrinya langsung ya. Makanya hati-hati kalau dia ngundang fakir miskin ya. Ya itu ya. Jadi kafarat itu ketika ada sesuatu yang mau kita tinggalkan atau mau kita lakukan, ternyata kita nggak mampu melaksanakannya. Terus kita langgar, di situ ada kafarat. Begitu. Ya, monggo silakan. Kalau menurut Islam itu ada nggak berbohong tapi baik gitu Tat? Oh ya. Jadi begini. Hakikatnya semua bohong itu tidak baik. Ya. Tapi ada pengecualian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, ya, berbohong itu tidak baik
kecuali dalam 3 perkara. Ya. Jadi berbohong itu dosa kecuali dalam 3 perkara. Yang pertama, bohongnya suami untuk menghibur istrinya atau sebaliknya. Jadi misalnya istri beli baju nih. Ya, gimana baju saya bagus nggak? Padahal pakai baju kelihatan bulat banget, kayak bola gitu ya. Tapi suaminya bilang, Masya Allah, ente pakai itu makin luar biasa. Padahal maka bohongnya seorang suami kepada istri untuk menghibur atau untuk menyenangkan suami atau istri, maka di situ tidak ada dosa. Ya, itu bohong yang diperbolehkan. Tapi tujuan menghibur ya, bukan bohong-bohong selingkuh. Ya. Istrinya tahu tuh, kayak gue dibohongin tuh. Nah itu gimana tuh? Ya istri harus paham, oh suami saya mungkin tidak ingin menyakiti saya gitu. Tidak, cuman ingin menghibur gitu. Walaupun sebenarnya dia tahu, kayaknya gue gak cocok deh pakai begini. Ya, istri harus paham bahwa tujuan suami adalah menghibur. Jadi bohongnya seorang suami kepada istri dengan tujuan menghibur, maka tidak ada dosa. Yang kedua, bohong dalam rangka mendamaikan 2 saudara, 2 orang yang bertikai. Misalnya Pak Rianto sama Pak Sam lagi kurang inilah ya. Terus saya datang kepada Pak Rianto, ada salam dari Pak Sam. Dia minta maaf deh atas masalah yang tadi siang gitu. Oh ya deh, selesai deh. Saya datang ke Pak Sam, ada salam dari Pak Rianto. Katanya udahlah, selesailah masalah tadi siang. Tujuannya mendamaikan, maka tidak ada dosa. Padahal saya bohong. Padahal nggak tahu. Saya tidak datang ke dia, saya juga tidak datang. Dua-duanya tidak pernah ketemu itu. Tapi kita ngomong gitu ya. Nah ini. Kemudian yang berikutnya adalah yang tidak dianggap dosa adalah bohongnya seseorang untuk menyelamatkan nyawa orang yang nggak bersalah. Ya, bohongnya seseorang untuk menyelamatkan nyawa orang yang tidak bersalah. Bukan melindungi penjahat ya. Kalau melindungi penjahat itu dosa. Tapi ini melindungi orang yang nggak bersalah, supaya dia tidak salah hukuman ya, tidak salah hukuman atau tidak ini ya. Contoh nih, saya pernah baca sebuah riwayat bahwa Rasulullah itu pernah lagi duduk depan rumahnya, tiba-tiba ada orang berlari. Ya Muhammad, tolong selamatkan saya. Ada orang salah paham kepada saya, yang kalau mereka menangkap saya akan pasti dibunuh. Ya udah, begitu Nabi tahu permasalahannya, kau masuklah ke dalam rumahku. Masuk dia ke dalam rumah Nabi. Nabi tadi duduk. Setelah itu Nabi berdiri. Datanglah orang-orang yang mengejar. Muhammad, apa engkau melihat seseorang? Ciri-cirinya begini. Apa kata Rasulullah? Semenjak saya berdiri di sini, saya tidak melihat siapapun kecuali kalian. Ya, jadi semenjak saya berdiri di sini, saya tidak melihat siapapun kecuali kalian. Oh ya udah, pergi mereka. Jadi itu sebenarnya ya apa ya? Kategorinya hila sebenarnya. Kalau dalam bahasa usul fikih itu hila itu siasat. Ya kalau jujur dalam ya digebukin ya. Sebenarnya Rasul nggak berbohong ya tadi? Nggak berbohong karena itu hila. Karena dia Tadi duduk. di sini. Ya? Tadi duduk ya. Terus semenjak sini nggak? nah, Duduk. ya Gitu, tadi kan? duduk. Terus beliau berdiri. Maka beliau mengatakan semenjak saya berdiri di sini, saya tidak melihat siapapun kecuali kalian. Jadi ada bohong yang diperbolehkan dalam 3 perkara itu. Selain itu ya dosa. Ya selain itu dosa. Allahuakbar. Kalau bohong poligami gimana? Oh begini. Masalahnya begini. Kalau bohong poligami. Masalahnya Nabi itu kalau poligami nggak pernah bohong. Nabi itu tiap menikah Izin semuanya tahu. dan izin itu. Nggak pernah izin. Memang poligami nggak disyaratkan izin. Perlu izin. Ya lebih baik minta maaf daripada minta izin, ya. Ya. Karena kalau minta izin nggak dikasih, tapi kalau minta maaf Nabi dikasih. pun begitu. Nabi nggak pernah izin. Nggak pernah izin. Tapi tahu. Ya, contoh nih. Nabi pulang dari pertempuran Bani Mustalik.
Kemudian Nabi menikahi salah satu anak dari tokoh Yahudi, namanya Sofia binti Huyai. Sampai di Madinah, Aisyah tahu Nabi menikah lagi. Ya, Nabi menikah lagi tahu. Karena sahabat juga tahu kan pernikahannya ketika menjelang pulang ke Madinah. Dan Nabi ngundang sahabat, ada makan-makannya juga, walaupun sederhana. Ya, artinya begitu Nabi pulang, tahu Aisyah bahwa Nabi menikah lagi. Apa harus izin? Nggak izin. Cuman begini. Nabi itu kalau menikah, ya, apalagi dengan anak pembesar Yahudi misalnya, tujuannya adalah supaya orang-orang Yahudi yang dikalahkan itu tidak berpikir untuk menyerang kembali. Dendam. Ya, tidak ada dendam. Karena suku Arab tuh begini, kalau dua suku berseteru, kemudian dari suku ini kemudian menikah, selesai udah semua pertempurannya. Kenapa? Oh jangan, di situ udah ada besan kita, di situ ada menantu kita, di situ ada keluarga kita, selesai. Makanya cerita Kais dan Lela itu kan dua suku yang bertempur. Memang sengaja nggak disatukan supaya bisa tempur terus, gitu loh. Nggak langsung berdamai itu Berdamai otomatis. Ya, otomatis berdamai. Makanya begitu Nabi menikahi wanita-wanita yang tadinya adalah anak pembesar Yahudi, mereka nggak ada berpikir kemudian balas dendam menyerang kembali, nggak ada. Justru banyak yang kemudian masuk Islam. Ada syiar. Ya kalau kata orang ada yang menyebutnya pernikahan politik lah, walaupun sebenarnya poligami sendiri di bangsa Arab tuh ya menjadi budaya. Kalau di kita kan bukan budaya, jadi kita masih ya setengah hati lah menerimanya ya. Enggak, tunggu dan maksudnya ini nih kita bukan nabi ya, kalau kita kan manusia biasa. Ya. Kita kayaknya harus izin deh kalau model kayak kita ini. Ya begini, kalau syariatnya itu nggak harus izin, ngapain dipaksain harus izin? Cuman Bicara hati lah. Nah, cuman begini, dalam konteks poligami itu kan syaratnya harus adil. Adil dalam artian pembagian malam dan pembagian nafkah. Pembagian malam kalau misalnya di sini 2 hari, ya di sini harus 2 hari. Bisa nggak begitu kira-kira izinnya? Itu kan. Berikutnya masalah nafkah. Kalau anak dari istri pertama misalnya anak 3 nih, ada SMA, SMP, SMA, membutuhkan dana misalnya sebulan 10 juta. Ya tetap kau beri dia 10 juta. Dengan adil ya. Kalau perlu tambahin. Jadi 12 juta. Ya. Nah, yang baru kau carikanlah dari sumber yang baru. Yang nggak adil itu yang tadinya yang tua dikasih 10 juta, kemudian dijadiin 5 juta, ya dijambak sama yang lama. Yang tua ya. Lu gimana urusannya, tadinya 10 juta sekarang jadi 5 juta, dijambak. Ya. Nah, jadi syarat tuh harus adil. Kalau nggak bisa adil, satu aja. Satu di Jakarta, satu di Depok, satu di Bekasi gitu. Nggak bercanda kalau yang ini ya. Tapi Ya. kalau nggak ketahuan nggak boleh juga ya, diam-diam gitu. Ya sebenarnya begini, selama faktor keadilan itu tidak terabaikan, mau diem-diem kayak mau enggak terserah. Lu mau diam-diam juga. Ya. Nah, ini Dado. Ini ada cerita. Ya, ada seorang pengusaha ini, ada seorang pengusaha lah. Dia tiap pagi itu jogging, jam habis sholat subuh, jam 5:30 lah, dia jogging tuh. Ntar pulang ke rumahnya jam 9 pagi. Jogging 5:30, pulang 9 pagi. Nah, satu ketika ini pengusaha tiba-tiba meninggal dunia. Begitu meninggal, datanglah seorang wanita bawa anak kecil, nangis juga di situ. Istrinya curiga dong, ya. Ditanya, "Mbak, ngapain Mbak nangis begitu depan jenazah suami saya?" "Ini suami saya juga, Bu," katanya. "Ah, nggak mungkin lah. Orang suami saya nggak pernah nginep, nggak pernah ini, kalau kemana-mana selalu sama saya. Dia nggak pernah nginep di mana-mana. Nggak mungkin. Orang dia kalau kemana-mana saya juga ikut." "Ibu tahu nggak kebiasaan suami apa?" "Apa ya?" "Yang tiap hari deh. Ya paling pagi lari pagi jogging. Ah, itu dia ke rumah saya."
Wallahu a'lam Ini ada bishawab. kejadian juga kan? Oh gitu, gimana ini gimana? Ada kejadian Gimana? sama, ceritanya sama. Oh gitu, gimana nih? Sama kayak gitulah. Oh sama kayak gitu. Lo yang gimana? Kok sama kayak gitu? Mirip lah, mirip. Mirip. Yang mana ini? Beliau atau yang mana ini? Enggak ada. Oh nggak ada. Oh, kirain, Kita semua tadi. kirain ada di antara kita ini. Aman ya. Ini Tat, setahu saya itu poligami itu kan untuk membatasi, bukan untuk menambah. Karena tradisi orang Arab di sana kan semakin banyak duit, semakin banyak istrinya. Hmm. Kenapa kemarinya kok malah menambah gitu, bukan membatasi? Oh ya. Tat? Jadi begini. Poligami itu ada bukan dari sejak Islam. Poligami itu dari zaman Nabi Ibrahim sudah ada. Nabi Ibrahim berapa istrinya? 2 kan? Iya, 2. Sarah dan Hajar. Iya. Ya, atau orang kita menyebutnya Siti Sarah sama Siti Hajar. Nah, terus itu berlangsung sampai Rasulullah belum diutus, poligami itu sudah ada. Bahkan kakek Nabi itu istrinya banyak. Karena memang kemudian menjadi budaya. Bahkan mohon maaf nih, raja-raja sebelum Islam datang pun pada berpoligami. Nah baru setelah Islam datang tetap poligami belum dibatasi. Nah di akhir hayat Nabi, ya kira-kira Nabi usia sudah menjelang 60 tahunan, datang para wanita. Ya Rasulullah, kayaknya keadilan telah diabaikan oleh para suami kita. Sehingga yang muda-muda dinafkahi, yang tua-tua suruh usaha sendiri. Bagaimana nih ya Rasulullah? Maka kemudian turun surat An-Nisa ayat 3. Fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Nikahilah wanita yang baik-baik 2 atau 3 atau 4. Jadi kalau kita 2, 3 atau 4. Atau ya jangan ditambahkan, wah di situ suka ditambahkan 2 tambah 3 tambah 4 jadi 9 ya. Maka kemudian karena faktor keadilan terabaikan, maka kemudian poligami dibatasi. Yang tadinya lebih dari 4 hanya 4 saja batasannya. Tadinya berapa? Tadinya ada yang 30 istrinya, ada yang 12, ada yang 15. Maka begitu poligami dibatasi 4, Nabi sudah menikah lebih dari, Nabi itu dalam sejarah yang pernah saya baca, Nabi itu 14 kali menikah. Yang 2 batal jadi Ummul Mukminin, dicerai oleh Nabi sebelum digauli. Yang 12 jadi Ummul Mukminin. Ya, jadi Ummul Mukminin. Nah, ketika pembatasan poligami itu turun, istri Nabi sudah 10. Ya, ditambah yang wafat 2. Khadijah radhiyallahu anha dan Zainab binti Khuzaimah. Jadi yang ada 10 ketika itu. Turun ayat pembatasan 4. Nah, karena Nabi itu seorang Nabi, dan kalau istrinya dicerai tidak bisa menikah dengan siapapun, karena status menikahi istri Nabi seperti menikahi ibu kandung sendiri. Maka ketika ayat turun pembatasan 4, istri Nabi yang 10 nggak dicerai, tetap menjadi istri Nabi sampai Nabi wafat. Nah, sedangkan orang yang beriman, yang lainnya batasannya 4. Maka datang sahabat, ya Rasulullah, istri saya 30. Ya udah kata Nabi, kau tahan yang 4, sisanya kau ceraikan. Maka yang diceraikan bisa menikah lagi. Datang lagi, ya Rasulullah, istri saya 15. Kata Nabi, tahan yang 4, ceraikan yang sisanya. Terus datang lagi terakhir orang, ya Rasulullah, istri saya cuma 5. Ya, boleh nggak 5 ini nggak usah dicerai gitu? Yang 1 ini nggak usah dicerai, kasihan ya Rasulullah. Nggak bisa, batasannya 4. Maka yang 4 kau tahan, yang 1 kau ceraikan. Jadi ayat itu turun ketika sudah poligami itu sudah berlangsung lama. Dan sekali lagi, poligami itu ya budaya buat Arab, hal-hal yang biasa. Budaya Arab ya? Budaya, bukan budaya Arab aja. Saya ada seorang kawan lah, beliau Brimob, pernah ditugaskan di Sudan. Orang Sudan itu mohon maaf ya, walaupun nggak kaya,
istrinya 4. Walaupun nggak kaya, istrinya 4. Karena budaya. Kebanyakan apa ya semua? Hampir mayoritas kata dia. Karena budaya. Kan kalau di sana nggak ada tuntutan rumah harus gedong, HP harus mewah, apa nggak ada. Yang penting ada yang bisa dimakan sehari-hari sudah. Nah, kalau kita ini kelamaan dijajah Belanda, ya. Jadinya kalau poligami terkesan ngambil istri orang. Tapi kalau selingkuh dan berzina biasa aja kayaknya. Itu ya. Naudzubillahi min dzalik ya. Enggak, kenapa temanya jadi ke sini tadi ya? Ya. Baik, terus nyambung terus ya. Mau tanya nih Pak Ustadz. Oh ya. Agak dideketin nggak umiknya? Oh iya. Tes. Mau tanya Pak Ustadz. Percaya pada sifat Nabi adalah kewajiban. Ya. Apabila ada seorang muslim yang tidak percaya dengan salah satu sifat yang wajib bagi Rasul, apakah bisa dibilang murtad, Ustaz? Jadi percaya kepada sifat-sifat Nabi itu adalah kewajiban. Ada 4 sifat wajib yang wajib dimiliki oleh Nabi, oleh Rasul. Dan 4-4-nya kita wajib percaya. Kalau salah satu saja kita nggak percaya, memang kita nggak disebut murtad, tapi kesempurnaan iman kita dipertanyakan. Ya, sama kita wajib beriman kepada semua para nabi yang diutus, termasuk kepada Nabi Isa, Nabi Musa. Kita wajib beriman loh. Ya, cuman mengikuti syariatnya adalah syariat Rasulullah. Nabi itu mempunyai 4 sifat wajib. Pertama, sifat wajib Nabi itu fatonah, cerdas. Jadi seorang Nabi harus cerdas. Ya, karena kalau Nabinya nanti plonga-plongo kan gimana ngurusnya ya. Jadi harus cerdas. Nabi harus cerdas ya. Pandai menangkap, pandai menyelesaikan masalah. Yang kedua, Nabi harus amanah. Amanah itu ya benar-benar disampaikan semua. Kemudian berikutnya, Nabi itu harus tabligh, menyampaikan. Jadi dia harus menyampaikan. Apa yang harus sampaikan. Tidak boleh disembunyikan. Dan berikutnya, seorang Nabi itu harus siddiq. Siddiq itu jujur. Ya, tidak boleh berbohong. Dan track record Nabi Muhammad itu memang dari kecil jujur. Makanya dapat julukan apa? Al-Amin. Seanterio Mekah menyebut Nabi Al-Amin. Dari belum jadi Nabi loh. Orang yang dapat dipercaya. Coba kalau Nabi itu tukang ngibul misalnya ya. Tukang ngibul, tukang bohong ya. Terus Nabi bilang, aku diangkat jadi Nabi. Paling orang bilang, omong aja lu sama ember. Begitu. Ya. Dari kecil aja memang udah. Iya. Pagi kedelai, sore tempe lu. Begitu nanti ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik, silakan. Itu Tat, Nabi nggak bisa baca, betul? Oh, ini ada pertanyaan. Nabi nggak bisa baca. Betul nggak? Betul. Betul. Tapi kok bisa jadi pemimpin ya? Oh ya, jadi begini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, memang dari kecil yatim piatu, kemudian menggembala kambing, kemudian berdagang. Jadi tidak ada kesempatan untuk belajar baca dan menulis. Ya. Dan tapi harus ingat bahwa sifat Nabi itu apa? Fatonah, cerdas, gampang nangkep, gampang paham. Ada hikmahnya juga kenapa Nabi itu tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Karena seandainya Nabi itu bisa baca, bisa nulis, lulusan UI misalnya, atau lulusan Oxford, itu Abu Jahal pasti bilang, wajar lu ngarang-ngarang Al-Quran. Lalu pinter, lu penyair gitu kan, bisa bikin rangkai kata ini. Ya lu sekolah di Oxford, ya lu sekolah di sini. Makanya Nabi itu ummi itu tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Tapi ketika Jibril alaihissalam mendatangi Rasulullah, Iqra ya Muhammad, bacalah wahai Muhammad. Maka Nabi mengatakan, ma'ana biqari, saya tidak bisa baca. Maka oleh
malaikat Jibril dirangkul, dipeluk, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Karena Nabi itu cerdas. Sekali disampaikan itu langsung teringat. Ya. Langsung dihafal, langsung teringat, langsung ini. Sehingga setiap wahyu yang ini Nabi langsung hafal dan menyampaikannya. Nah, kemudian ada sahabat namanya Zaid bin Sabit ya, yang dia kemudian bertugas menjadi sekretaris Nabi. Menulis wahyu, menulis apa dan sebagainya. Dan kemudian dialah yang mengajari Nabi untuk membaca dan menulis. Tapi sekali lagi Nabi itu cerdas. Sekali diajari menulis, sekali diajari membaca, langsung bisa. Nah, hikmahnya tadi, kenapa Nabi memang dibikin tidak bisa baca dan menulis? Biar nggak disebut ngada-ngada ya. Karena nanti Al-Quran tuh dibilang karangan Nabi. Benar. Abu Jahal tuh kerjaannya, sama Abu Lahab, sama Abu Sofyan. Ya, pakai Abu Janda nggak? Nggak itu ya, nggak apa-apa ya. Belum ada waktu itu ya. Tapi dia golongan itu, Jun. Golongannya, Abu-abu ya. golongan abu-abu ya. Masya Allah. Oh iya ya, ini ada pertanyaan nih. Mau bertanya Ustadz terkait dengan kecerdasan ya. Seperti yang kita tahu ya, Yahudi itu mayoritas cerdas sih, Ustadz. Padahal dia kafaro ya, kafir gitu. Tapi kenapa sih? Ya kan? Kenapa gitu, Ustadz? Allah itu memberikan kecerdasan kepada mereka gitu. Pertanyaannya cakep nih ya. Ya, ini ada pertanyaan, kenapa Yahudi itu dibikin cerdas? Ya, memang Al-Quran sendiri mengakui. Allah menyatakan wa faddalnakum 'alal alamin. Kami jadikan engkau lebih mulia, lebih diutamakan lah, dikasih keutamaan dari yang lain. Tapi kalau menurut tafsir Ibnu Katsir ataupun tafsir yang lainnya, bahwa Yahudi itu diberikan kecerdasan pada zamannya. Pada zamannya memang dia lebih cerdas daripada yang lain. Tapi nanti begitu ada generasi berikutnya, maka berubah lagi. Jadi pengakuan Al-Quran terhadap mereka dikasih kecerdasan, memang ketika itu dikasih kecerdasan. Ya, kalaupun sekarang dikasih kecerdasan, ya sama, yang lain juga dikasih kecerdasan. Apa nggak banyak ilmuwan Muslim? Banyak juga. Ya. Tapi memang untuk saat ini cerdasnya Yahudi itu cerdas licik gitu loh, ya. Kan ada orang cerdas jujur, tapi ada cerdas licik gitu kan. Ya, ada cerdas jujur, ada cerdas licik. Tapi memang Al-Quran mengatakan wa faddalnakum 'alal alamin. Cuman tafsirannya adalah bahwa mereka pada zamannya memang dikasih kecerdasan seperti itu. Walaupun sampai sekarang pun banyak yang masih cerdas. Ya. Begitu, wallahu a'lam bishawab. Tat, mau nanya nih, Tat. Ya. Kedua orang tua Nabi Muhammad SAW itu dulu apa sih agamanya, Tat? Oh ya. Kalau dari sejarah-sejarah yang pernah saya baca, bahwa kakek Nabi Muhammad, kemudian bapaknya Abdullah dan juga Aminah, mereka mengikuti millah Ibrahim. Millah Ibrahim itu agama Ibrahim. Pemahaman beragama, cara yang dilakukan oleh Ibrahim. Hanya saja ketika itu tercampur dengan paganisme, tercampur dengan ritual penyembahan terhadap berhala. Tapi pemahaman aslinya adalah mengikuti millah Ibrahim, seperti tawaf, kemudian berdoa di Ka'bah gitu kan, yakin kepada Allah. Walaupun kemudian terjadi perbedaan pendapat, apakah ayah ibu Nabi itu di neraka atau di surga, itu terjadi perbedaan pendapat. Tapi kita tidak terlalu penting bahas itu, karena dua-duanya punya dalil itu. Kalau dikonfrontasi sama-sama ngotot gitu ya, jadi nggak ketemu. Yang jelas jawabannya adalah kakek Nabi Muhammad, kemudian bapaknya Abdullah dan ibundanya itu mengikuti millah Ibrahim yang pada saat itu sudah tercampur dengan paganisme. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya. Sama ini kan ada apa tuh kalimat yang nyebut carilah ilmu sampai ke negeri Cina atau sampai jauhnya ke negeri Cina. Nah, yang betul yang mana itu? Ya.
Jadi memang ada yang nyebut hadis nih ya. Oh, hadis. Hadis. Jadi ada hadis utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu itu walaupun ke negeri Cina. Kalau ini disebut hadis, derajatnya lemah. Ya, kalau disebut hadis, derajatnya lemah. Jadi kalau dibilang hadis terlalu lemah untuk dijadikan sebagai hujah, sebagai hadis. Tapi kalau itu dikatakan sebagai pepatah Arab, kayaknya lebih masuk. Ya, jadi kalau dibilang hadis, lemah secara periwayatan. Tapi kalau disebut pepatah Arab, ya, atau mungkin seandainya pun masyarakat Arab ketika itu menyebutkannya, tetap menjadi pepatah Arab. Ya, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Karena memang ketika itu Cina udah maju. Udah maju ya. Iya, sistem perangnya, kemudian keramiknya atau apanya dan sebagainya. Jadi memang bahkan ketika itu Rasulullah sempat mengutus seorang sahabat, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas gitu, siapa gitu, pernah diutus ke negeri Cina gitu kan. Artinya ketika itu memang semua mengakui bahwa Cina ketika itu memang maju dalam banyak hal, ya. Ya sampai sekarang pun begitu. Apa yang tidak ditiru oleh Cina sekarang? Ya, apa aja ditiru kok ya. Sampai manusiaan ditiru dia. Dia bisa bikin. Ya, wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan terakhir nih, Tat. Terakhir. Pertanyaan terakhir nih, Tat. Selawat apa yang utama yang diajarkan Nabi Muhammad? Oh ya. Jadi ketika turun ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Maka datanglah Abu Bakar As-Siddiq kepada Rasulullah. Kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa nusalli alaika?" Wahai Rasulullah, bagaimana cara kami bersolawat kepada Anda? Maka Nabi mengucapkan, "Qul Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim." Sampai fil alamina innaka hamidum majid. Jadi kalau kita bicara keutamaan solawat, ya solawat Ibrahimi, ya. Walaupun kemudian ada sebagian yang menambahkan dengan kata-kata sayyidina dan sebagainya. Ya, jadi intinya kalau kita ditanya solawat mana yang utama, ya solawat Ibrahimi. Langsung diajarkan Nabi kepada Abu Bakar. Walaupun redaksi solawat gak hanya itu. Kemudian redaksi solawat banyak gitu. Apalagi sekarang kemudian muncul lagu-lagu solawat gitu ya. Ya, pelengkap kalau itu ya, pelengkap gitu ya. Pertama itu nggak ada di sholat ya, Tat? Hah? Yang ada di sholat itu yang paling utama. Yang paling utama yang di sholat. Wallahu a'lam bishawab, ya. Baik. Oke, Cukup? Ada yang mau nanya lagi? Ada pertanyaan Bagrian? Pertanyaan penutup. Ya. Tadi pertanyaan terakhir ya? Ini Penutup. Ini terakhir, ini penutup. Ntar ada lagi. Penutup. Masya Allah. Jadi Bang Sam nih bahas masalah poligami kayaknya. Nah. Ya. Gak apa-apa. Biar tahu istrinya. Kan terus tadi Ustadz juga menyinggung di salah satu negara Yaman ya. Sudan. Sudan itu kan udah menjadi budaya kan ya kalau. Iya, budaya. Walaupun nggak kaya, mereka punya istri 4. Ya. Jadi pertanyaannya adalah ke wanitanya Ustadz. Gitu. Kenapa kalau apa namanya? Istilahnya menyakiti hati ya kalau kita mau nikah lagi gitu. Oh ya. Maksudnya itu ada dasarnya gak gitu kira-kira? Oh ya. Kalau kita mau menikah lagi itu wanita itu merasa tersakiti gitu. Oh ya. Gitu, Ya, terima kasih, Ustaz. ini pertanyaan. Ustaz, kenapa kalau berpoligami itu kan berarti wanita tersakiti? Ya. Jadi begini, selama itu sesuai dengan ketentuan syariat, Allah kan lebih tahu dengan syariatnya. Allah lebih tahu dengan syariatnya. Ketika Allah membolehkan poligami, kemudian ada wanita tersakiti, apa yang salah syariatnya? Ya tidak. Bisa jadi kitanya yang belum bisa menerima syariatnya tadi. Ya. Menjadi menyakini. meyakini. Jadi jangan salahkan syariatnya. Ketika Anda melihat kijang itu dimangsa oleh harimau, apa kemudian Allah salah nih kayaknya bikin konsep ya mendolimi kijang.
Ya siklusnya begitu. Mata rantainya begitu. Ya. Jangan disalahkan syariatnya, jangan disalahkan iya kasihan kijangnya dimakan sama singa gitu kan. Ya, singanya diburu sama manusia. Ya, gitu. Jadi siklusnya begitu. Jadi ketika itu sesuai syariat, ya kita jangan melawan pakai logika. Ya, ketika pakai logika ya begitu nantinya. Jadi Allah nggak adil ini, Allah ini dan sebagainya. Itu jadi begini. Sebenarnya ketika wanita itu tercukupi, seandainya suaminya berpoligami, haknya tidak dikurangi, dia tidak akan ini kok, nggak sampai marah-marah banget. Saya ketemu banyak orang ya, saya ketemu banyak orang yang sudah ini, tapi haknya nggak dikurangi, biasa aja itu. Ya paling cuma ditabok Ustaz saya 2 kali, ya, katanya begitu ya. Tapi istrinya nggak marah setelah itu. Kenapa? Haknya nggak dikurangi. Biasa dikasih 10 juta ditambah jadi 12 juta. Yang jadi ngamuk itu tadinya 10 juta jadi 5 juta. Dijambak itu, ya. Dijambak ya. Jadi begitu ya. Jadi jangan salahkan syariatnya. Ketika konsepnya memang sesuai dengan syariat. Kitanya yang belum bisa menerima syariat itu aja. Ya, wallahu a'lam bishawab. Maksudnya si wanitanya yang belum bisa menerima syariat. Ya, rata-rata Lakinya begitu. Lakinya juga ya. Lakinya juga kan harus punya. Enggak, kebanyakan wanitanya. Bahkan istri Nabi pun Aisyah itu pernah cemburu. Jadi Aisyah itu kalau Nabi kedengaran menikah lagi, Aisyah biasanya nanya, mana sih istri Nabi? Ya nenek-nenek nggak cemburu dia. Ya nenek-nenek nggak cemburu. Tapi ketika Nabi menikahi Sofia binti Huyai, Lebih muda. cantik, ya, cantik kemudian cantiknya itu sama Aisyah itu 11-12. Kan dekat berarti 11-12. Kalau 11-50 jauh ya. Nah ini 11-12. Begitu dia lihat mana sih istri Nabi yang dinikahi Sofia, itu orangnya. Wah cemburu itu Aisyah. Datang kepada Rasulullah membawa telur. Ya Rasulullah, telur ini kalau taruh di dadaku mateng ya Rasulullah. Ya, itu saking cemburunya ya. Jadi kebanyakan yang cemburu adalah wanita. Wallahu a'lam bishawab. Oke lah. Oke, kita tutup karena mau maghrib. Iya. Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih Bang Rian. Terima kasih. Pau ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.